Prediksi BRI Super League, PSIM versus Persebaya, laga panas penentu papan atas. PSIM Yogyakarta akan menghadapi lawan tangguh Persebaya Surabaya dalam pekan ke-18 BRI Super League 2025-2026 di Stadion Sultan Agung, SSA, Bantul, Minggu, 25 Januari 2026, sore waktu Indonesia Barat. Laskar Mataram kini bercokol di posisi ke-6 dengan perolehan 30 poin. PSIM ditempel ketat skuad Bajul Ijo yang berada tepat di bawah mereka atau urutan ke-7 dengan koleksi 28 angka dari 17 laga yang dijalani. Pada pekan sebelumnya, kedua kesebelasan kompak memetik kemenangan. PSIM menekuk Madura United dengan skor telak 3-0, sedangkan Persebaya unggul 2-1 dari Maluku United. Laga yang mempertemukan dua tim papan atas ini dipastikan berjalan sengit dan menarik. Kedua kubu saling sikut untuk memperebutkan poin penuh. Berikut bola.com menyajikan prediksi pertandingannya. Laskar Mataram tampil cukup solid ketika bermain di SSA. Dari 8 laga kandang musim ini, PSIM cuma sekali menelan kekalahan. Selebihnya, mereka mampu mengepak 4 kemenangan dan 3 imbang. Catatan itu menjadi modal penting bagi armada Jean-Paul Van Gastel untuk menghadapi Persebaya. Dukungan supporter bakal menambah motivasi Reva, Adi Utama dan kawan-kawan demi mempertahankan tren positif di rumah sendiri. Sayangnya, sejumlah pemain belum bisa dimainkan seperti Yusaku Yamadera, Anton Fase, dan Doni Warmerdam karena cedera. Kemudian Franco Ramos terkena sanksi larangan bertanding akibat kartu merah yang diterima di laga sebelumnya. Green Force datang ke Bantul dengan semangat baru di bawah arahan Bernardo Tavares. Pelatih asal Portugal itu mulai memberi sentuhan berbeda pada permainan tim, terutama dalam hal organisasi bertahan dan efektivitas serangan. Hasilnya mulai terlihat. Kemenangan tipis 2-1 atas Maluku United pada pekan ke-17 menjadi bukti peningkatan performa tim asal kota pahlawan tersebut. Bernardo Tavares juga sukses memaksimalkan peran talenta muda dan memadukannya dengan para senior seperti Bruno Moreira dan Malik Rizaldi. Satu hal pasti, Bajul Ijo siap memburu poin penuh demi menyalip PSIM di klasemen. Hadapi PSIM, Tavares fokus adaptasi dan stamina pemain Persebaya. Bernardo Tavares pelatih Persebaya Surabaya memanfaatkan kesempatan jeda untuk mempercepat adaptasi pemain baru, sebelum kembali berlaga dalam putaran kedua Super League musim 2025-2026. Tavares mengatakan, percepatan adaptasi menjadi langkah penting karena Persebaya sudah harus memulai putaran kedua Super League dalam laga tandang melawan PSIM Yogyakarta di Stadion Sultan Agung, Bantul pada Minggu, 25 Januari 2026. Ada pemain yang masih mengalami jet lag dan belum mendapatkan kualitas tidur yang baik. Kami berharap kondisinya segera membaik, jelas pelatih asal Portugal tersebut. Tavares juga mengaku, telah memberi perhatian khusus pada proses adaptasi pemain baru, beberapa di antaranya yakni Gustavo Fernandes, Bruno Paraiba, dan Jefferson Silva. Tavares ingin, percepatan adaptasi pemain baru bisa membangun fondasi permainan tim yang lebih kuat untuk menuntaskan separuh laga Super League dengan hasil maksimal. Waktu yang ada kami gunakan sebaik mungkin untuk memahami pemain dan menyesuaikan latihan dengan kebutuhan pertandingan, kata Tavares. Tavares juga menargetkan peningkatan stamina pemain agar bisa tampil optimal saat menghadapi Laskar Mataram. Selain itu, Tavares memastikan pihaknya akan terus memantau kondisi pemain yang sempat mengalami cedera. Dengan masa waktu singkat, ia berharap sebagian pemain bisa kembali siap untuk laga lanjutan. Kami akan melihat perkembangan latihan selanjutnya dan menyusun rencana terbaik untuk pertandingan melawan PSIM, ucapnya. Dan seperti diketahui, Persebaya saat ini berada di peringkat ke-7 klasemen Super League dengan raihan total 28 poin hasil dari 7 kali menang, 7 kali imbang, dan 3 kali kalah. Sedangkan PSIM Yogyakarta
Berada di peringkat ke-6 klasemen sementara Super League dengan koleksi 30 poin hasil dari 8 kali menang, 6 kali imbang, dan 3 kali kalah. Hadapi PSIM Yogyakarta, pelatih Persebaya akui sejumlah pemain baru belum siap tampil. Pelatih Persebaya Surabaya, Bernardo Tavares, memastikan timnya telah mempersiapkan diri menghadapi laga putaran kedua melawan PSIM Yogyakarta yang akan digelar pada Minggu, 25 Januari 2026, di Stadion Sultan Agung, Bantul. Meski demikian, ia mengungkapkan tidak semua pemain baru bisa langsung diturunkan. Tavares menjelaskan, jeda kompetisi hampir 2 pekan dimanfaatkan secara maksimal oleh tim pelatih untuk mematangkan kesiapan skuad, baik dari sisi kondisi fisik maupun taktikal permainan. Menurut pelatih asal Portugal tersebut, masa jeda menjadi momen penting untuk membangun fondasi tim sekaligus memahami karakter setiap pemain yang ada di dalam skuad. Waktu yang ada kami gunakan sebaik mungkin untuk memahami pemain dan menyesuaikan latihan dengan kebutuhan pertandingan, ujar Bernardo Tavares, Jumat, 24 Januari 2026. Ia juga menyoroti proses adaptasi para pemain anyar yang masih berjalan. Beberapa pemain baru Persebaya, seperti Gustavo Fernandes, Bruno Paraiba, dan Jefferson Silva, disebut masih membutuhkan waktu untuk menyesuaikan kondisi fisik usai perjalanan panjang. Ada pemain yang masih mengalami jet lag dan belum mendapatkan kualitas tidur yang baik. Kami berharap kondisinya segera membaik, jelasnya. Setelah kondisi fisik para pemain mulai stabil, tim pelatih menargetkan peningkatan daya tahan dan stamina agar seluruh pemain siap tampil maksimal saat menghadapi Laskar Mataram. Selain itu, perkembangan kebugaran pemain yang sempat mengalami cedera juga terus dipantau secara intensif. Dengan waktu persiapan yang relatif singkat, Tavares berharap sebagian pemain bisa kembali tersedia untuk laga penting tersebut. Kami akan melihat perkembangan latihan selanjutnya dan menyusun rencana terbaik untuk pertandingan melawan PSIM, pungkasnya. Mantan Kapten Persebaya Surabaya M. Hidayat merumput di PSIS Semarang, dipinjam dari PSMS Medan. Legenda Persebaya Surabaya yang juga mantan Kapten Bajul Ijo Muhammad Hidayat kini berlabuh di PSIS Semarang untuk mengarungi kompetisi Liga 2. Sebelumnya PSIS Semarang menambah kembali kekuatan di sektor gelandang bertahan dengan mendatangkan Muhammad Hidayat dari PSMS Medan. Pemain asal Bontang berusia 29 tahun ini didatangkan dengan skema pinjaman. Didatangkannya pemain yang juga sempat lama berkostum Persebaya Surabaya ini diharapkan mampu memperkokoh sektor gelandang. PSIS memang butuh sosok gelandang petarung seperti Hidayat yang dalam beberapa laga terakhir dinilai belum dimiliki PSIS. Hari ini kami mendatangkan M. Hidayat, gelandang bertahan yang berkualitas untuk memperkuat sektor lini tengah kami. Harapannya dengan kedatangan beliau sektor gelandang jadi lebih banyak opsi dan tampil semakin kokoh untuk menghadapi sisa kompetisi Pegadaian Championship musim ini, ujar asisten manajer PSIS, Reza Andika. Dengan demikian, Hidayat menyusul nama yang juga diperkenalkan beberapa hari lalu, yakni Emryo Saputro. PSIS telah mendatangkan 15 pemain sejauh ini. Meski demikian, Hidayat kemungkinan belum bisa diturunkan sebagai pemain inti dalam laga kontra Persela Lamongan, Sabtu 21 Juli lusa. Pantauan tribunjateng.com dalam latihan di lapangan Pongangan, Kamis 22 Januari belum terlihat sosok bernama Muhammad Hidayat. Sementara dalam latihan itu, sosok Denilson Rodriguez juga tidak terlihat sebab sedang mengurus kitasnya. Denilson yang dalam 2 laga sebelumnya absen diperkirakan sudah bisa menjalani debut untuk PSIS. Laga kontra Persela akan menjadi partai yang wajib dimenangkan PSIS yang sedang berjuang dari zona playoff degradasi. Pelatih Jafri Sastra mengatakan banyak aspek yang harus diperbaiki. Kita banyak PR dan evaluasi setelah kalah di laga terakhir. Kita coba bangun chemistry anak-anak agar lebih padu lagi, tegas Jafri Sastra.
Legenda yang juga ex-kapten Persebaya Surabaya M. Hidayat sebelumnya direkrut PSMS Medan. Untuk menambah daya gedor menjadi alasan utama skuad Ayam Kinantan untuk menghadapi kompetisi Liga 2 Indonesia musim 2025-2026. Usai resmi bergabung dengan PSMS Medan, legenda Persebaya Surabaya ini pun banjir ucapan. Bonek mengumbar respon di luar dugaan.